Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Periode Masa Kanak-kanak Akhir dengan anggota 1. Lois Octavia, 2. Halida Fatimah Tunisa, 3. Siti Mardia. Masa kanak-kanak akhir ditandai pada umur 7-12 tahun. Setelah masa ini berakhir, anak-anak akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menjadi remaja awal. Pada tahap ini, anak sedang mengalami peralihan. Pada masa ini, anak sudah mulai memiliki rasa malu ketika akan melakukan kesalahan. Anak juga sudah bisa bekerja sama dengan teman sebayanya. Ciri-ciri pertumbuhan fisik. 1. Tumbuh tingginya tubuh per tahun. 2. Tambahnya berat badan per tahun sesuai porsi makan dan jenis kelamin. 3. Bertambah besarnya bentuk muka dan anggota tubuh lainnya. 4. Jaringan lemak berkembang cepat. 5. Style sudah mulai meninggalkan fashion anak-anak. 6. Perbandingan otak lemak. Jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot. 7. Gigi. Perkembangan keterampilan. 1. Kemampuan bahasa makin luas dan semakin lancar. 2. Keterampilan menolong diri sendiri dan orang lain. 3. Keterampilan di sekolah dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. 4. Keterampilan dalam bakat minatnya. 5. Keterampilan dalam bermain. Oke, selanjutnya ada 5 dasar perkembangan kemampuan motorik. Yang pertama ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, dan koordinasi. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik dalam menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan dalam pemecahan masalah dan merencanakan masa depan. Proses perkembangan kognitif. Dalam pembahasan proses perkembangan kognitif ada 2 alternatif proses perkembangan, yaitu pada teori dan tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget dan proses perkembangan kognitif oleh para pakar psikologi pemrosesan informasi. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motorik atau dari lahir sampai 2 tahun, tahap pra-operasional atau usia 2-7 tahun, selanjutnya tahap konkret operasional dalam usia 7-11 tahun, dan selanjutnya tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Yang kedua ada tahap konkret atau operasional. Ini terjadi pada usia 7-11 tahun. Di tahap ini, anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik perkembangan kognitif. Dalam keadaan normal, pada periode ini, pikiran anak berkembang secara berangsur-angsur. Jika pada periode sebelumnya, daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan egosentris, maka pada periode ini, daya pikir anak sudah mulai berkembang ke arah yang lebih konkret, rasional, dan objektif. Daya ingatnya menjadi sangat kuat, sehingga anak benar-benar pada stadium belajar. Perkembangan psikososial anak.
Menurut Sigmund Freud, fase laten atau masa sekolah biasanya terjadi pada anak usia 7-12 tahun. Periode ini merupakan periode integrasi yang berjadikan anak harus berhadapan dengan berbagai macam tuntutan sosial, seperti hubungan kelompok, pelajaran sekolah, konsep moral dan etik, serta hubungan dengan dunia dewasa. Faktor yang memengaruhi perkembangan psikososial anak. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua kematangan, yang ketiga struktur sosial ekonomi, yang keempat pendidikan, yang kelima kapasitas mental yaitu emosi dan inteligasi. Implikasi perkembangan psikososial terhadap pendidikan anak. Dengan berkembangnya aspek psikososial pada diri anak akan mampu berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan intelektualnya, terutama kemampuan berbahasanya. Sebagai seorang calon pendidik, kita harus dapat membantu dan mengarahkan anak dalam pencapaian perkembangan pada dirinya, terutama perkembangan psikososial. Terima kasih, itu yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.